Guys, hari ini gue pengen nge-review reksadana BNI AM Dana Liquid. Oke, jadi pertama-tama BNI AM Dana Liquid ini merupakan reksadana pasar uang. Jadi reksadana itu kan ada beberapa jenis ya, ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada juga reksadana saham. Oke, sekarang adalah reksadana pasar uang. Berdasarkan data yang gue himpun, BNI AM Dana Liquid ini kita lihat pertama dari reputasi. Secara reputasi sendiri gue ngelihat orang udah lebih kenal kepada BNI-nya. Jadi kalau kita ngomongin tentang reputasi reksadana itu bisa dari berbagai aspek. Salah satunya adalah ketika lu tahu nggak sih BNI? Oh tahu bang, ya udah. Itu berarti secara reputasi itu juga emang udah dikenal orang gitu. Semakin dikenal harusnya semakin orang udah tahu nih gimana, bagus apa enggak, terjamin apa enggak gitu. Itu bisa menjadi salah satu aspek juga. Itu dari reputasi ya. Yang kedua, kita harus melihat dari AUM, Asset Under Management. Jadi kalau untuk aset under management ini, kita mencari yang AUM-nya itu tinggi. Dan bahkan di atas dari 100 miliar kalau emang bagusnya ya. Dan gue lihat di BNI AM ini sendiri itu total AUM-nya sekarang 2,41 triliun. Bisa jadi ketika kalian udah nonton video ini atau lagi nonton video ini AUM-nya udah mulai berubah, bisa naik dan bisa turun. Cuman berdasarkan data hari ini itu 2,41 triliun. Kalau kita lihat ya dari 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun itu AUM-nya naik terus. Dimulai dari 1 tahun terakhir yaitu 63,30%. Terus 3 tahun 265,50%. Di 5 tahun 464,69% naiknya. Artinya apa sih? Artinya adalah tingkat kepercayaan investor terhadap reksadana ini itu tinggi. That's why mereka berani untuk top up terus atau makanya dana kelolanya tuh naik terus gitu. Jadi kalau misalkan indikasinya AUM-nya naik, berarti ini reksadana nih emang udah dipercaya sama investor gitu. Dan kita juga ngelihat di sini naiknya bisa sampai 464% loh untuk AUM ya, aset under management ya, bukan kinerja. Oke, itu ya. Lalu kalau kita lihat dari aspek lain seperti yang ketiga itu adalah kinerja masa lalu. Jadi reksadana ini sendiri punya kinerja masa lalu yang berbeda-beda. Untuk BNI AM Dana Liquid, gue lihat dari sisi 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Oke, kita lihat ya, 1 tahun itu sekitar 6,43%. 3 tahun 19,36%. 5 tahun 37,08%. Kalau gue lihat ya, di sini tuh sebenarnya kalau untuk reksadana pasar uang udah cukup bagus ya. Kenapa? Karena rata-rata memang keuntungan reksadana pasar uang untuk 1 tahun terakhir ya, itu sekitar 6%-an. Rata-rata ya, ini kita lihat berdasarkan data masa lalu ya. 6%-an. Memang ada yang performance-nya bisa sampai 7%-an ya, tapi itu sangat-sangat jarang gitu. Sekarang ada gitu, tapi 6,43% itu pun juga cukup tinggi. 3 tahun segitu, 5 tahun juga segitu, itu udah cukup bagus sih. Jadi menurut gue dengan kinerja masa lalu kayak gini bisa menjadi gambaran kita bahwa kalau misalkan kedepannya tuh bakal kayak gimana, rata-rata keuntungannya berapa sih gitu. Walaupun emang keuntungan saat ini tidak bisa menggambarkan keuntungan masa depan, tapi tuh seenggaknya lu bisa tahu gitu loh kayak, oh berarti gambarannya segini gitu. Oke, itu dari sisi return di masa lalu ya. Lalu kita lihat dari sisi expense ratio. Expense ratio itu adalah biaya-biaya yang dikeluarkan si manajer investasi. Yang mana itu adalah manajer investasi BNI Asset Management untuk mengelola BNI AM Dana Liquid ini itu sekitar 0,52%. Jadi biaya yang dikeluarkan itu adalah 0,52%. Jadi untuk ukuran segini tuh cukup rendah ya, cukup oke lah gitu. Kalau untuk expense ratio sendiri menurut pendapat gue, ini menurut pendapat gue ya, ini bukan menurut pendapat orang ya. Nggak masalah kalau expense ratio lo itu misalkan tinggi, tetapi kalau misalkan return-nya bagus, terus juga reputasinya bagus, AUM-nya tinggi juga, nggak apa-apa. Tapi memang alangkah baiknya expense ratio itu memang rendah gitu, harusnya ya. Ya, tapi untuk saat ini udah cukup oke kok, terkontrol. Nah, terus bank custodian. Kalau dari bank custodian sendiri itu adalah bank di mana
dana investor tuh ditaruh ketika kalian invest di reksadana ya. Nah, bank kastedian ini adalah DBS Indonesia. Menurut personal opinion gue sendiri, DBS itu ada orang yang pakai dan ada orang yang enggak. Kalau gue tarik secara mayoritas yang gue tahu itu tuh nggak terlalu banyak yang menggunakan itu. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi apa ya suatu topik di sini kan? Kalau misalkan lo beda banknya dengan bank kastedian, biasanya bank kastedian tuh sama bank penampung kurang lebih sama biasanya. Nah kalau misalkan kayak gitu, ketika kalian mencairkan itu bisa kena 3.500 apa 6,5 ya sekitar segitulah. Itu kalian bakal kena biaya transfer antar bank yang beda gitu. Jadi kalau misalkan kalian bank kastediannya itu ternyata sama dengan bank milik kalian, tentu kalian tidak kena biaya seperti itu gitu. Jadi kalau untuk bank kastedian ini sih sebenarnya lebih bagusnya kalau bank-bank yang emang udah terkenal gitu loh ya, yang udah banyak digunakan orang sebenarnya, bukan terkenal sih, digunakan orang. Terus kita lihat dari top holdings ya. Kalau gue lihat secara top holding sendiri, BNI Dana Liquid ini sendiri juga banyak yang tidak asing. Dalam arti, gue nggak tahu semua-muanya ya. Cuman kayak nama-nama yang ada di top holdings tuh masih oke, gue tahu nih gitu. Oh, gue ada gambaran nih, apa gitu kan. Jadi kalau untuk top holdings, saran gue adalah at least lo tahu gitu. Nggak mesti yang harus lo tahu detail, tapi terkenal lah gitu. Itu top holdings. Lalu kalau kita lihat dari mulai invest ya, di sini lo bisa mulai invest dari 10.000. Kalau reksadana sendiri tuh ada yang beda-beda ya. Ada yang bisa mulai dari 100.000, 10.000, ada yang 500.000, ada yang berapa juta gitu. Itu ada. Nah ini sendiri bisa dimulai dari 10.000. Artinya apa? Artinya ya terjangkau guys, gitu kan. Oke, terus yang dari aspek terakhir adalah max drawdown. Jadi max drawdown ini adalah seberapa besar penurunan yang pernah terjadi pada reksadana ini dalam periode tertentu. Let's say kita lihat dalam 1 tahun. 1 tahun ini sendiri BNI AM Dana Liquid maksimal turunnya minus 0,02%. Jadi ya nggak terlalu tinggi, nggak terlalu anjlok gitu. Paling minus 0,02% itu. Kalau 3 tahunnya minus 0,13, 5 tahunnya minus 0,13. Menurut gua penurunannya itu tidak signifikan sih, bahkan itu kecil banget sih. Sesuai sih dengan returnnya nggak terlalu tinggi, potensi turunannya juga nggak terlalu tinggi, nggak volatile gitu loh. Jadi di sini tuh kita bisa baca bahwa sebenarnya untuk reksadana pasar uang sih especially ya, itu memang cocok buat orang yang memiliki jangka waktu investasi yang pendek. Jadi kalau lu emang pengen investasi tapi nggak yang 5 tahun, itu tuh akan lebih baik kalau lu menggunakan reksadana pasar uang. Lebih secure, terus juga dia less volatile lah. Oke lah returnnya nggak terlalu gede, tapi kan orang-orang seperti yang nggak berani ngambil resiko tinggi ini tuh ya mendingan ke sini sih dibandingkan ke saham ataupun obligasi. Itu sih. Jadi mudah-mudahan info gua hari ini dapat membantu teman-teman semua yang emang lagi bingung mungkin gua harus pilih reksadana apa ya atau rekomendasinya harus seperti apa ya. Nah, kalian bisa menjadikan video gue sekarang sebagai masukan buat kalian. Oh, berarti BNI dan AM Dana Liquid ini begini loh. Menurut Jason ya, mungkin menurut orang lain beda gitu. Bisa dijadikan satu masukan lah sebelum kalian memilih reksadana. Oke guys, itu merupakan review gue soal BNI AM Dana Liquid. Kalau lo merasa info gue yang gue share hari ini dapat bermanfaat, lo bisa share aja ke teman-teman lo semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.